Majapahit. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati perwira yang setia dan banyak membantunya. Semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Akan tetapi guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kartanegara telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istri yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kartanegara. Hal ini dilakukan karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang putri itu adalah Dyah Tribhunan yang menjadi permaisuri. Yang kedua adalah Dyah Nara Indra Duhita. Ketiga adalah Dyah Jaya Indra Dewi dan yang juga disebut Retno Sutawan atau Rajapati yang berarti terkasih. Karena memang putri bungsu dari mendiang Kartanegara ini menjadi istri yang paling dikasihnya. Dyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang dewi kayangan, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabrang atau juga Mahisa Anabrang. Nama yang diberikan oleh Sang Prabu mengingat akan tugasnya menyeberang Anabrang ke negeri Melayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Darapeta. Sang Prabu Kertarajasa terpikat hati oleh kecantikan sang putri ini, maka diambillah Dyah Darapeta menjadi istri yang kelima. Segera ternyata bahwa Darapeta menjadi saingan yang paling kuat dari Dyah Gayatri. Karena Darapeta memang cantik jelita dan pandai membawa diri, Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang telah diperisti oleh sang baginda, lalu diberi nama Sri Indraswari. Terjadilah persaingan di antara para istri ini, yang tentu saja dilakukan secara diam-diam namun cukup seru. Persaingan dalam perebutan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang condong kepada Dyah Gayatri keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara dan kepada Darapeta keturunan Melayu. Tentu saja Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kertanegara berpihak kepada Dyah Gayatri. Namun karena senggan kepada Sang Prabu Kertarajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu tidak sampai menjalar menjadi permusuhan terbuka. Kiranya tidak ada terjadi hal-hal yang lebih hebat sebagai akibat masuknya Darapeta ke dalam kehidupan Sang Prabu. Sekiranya tidak terjadi hal yang membakar hati Ronggolawe, yaitu pengangkatan Patih Hamangkubumi, yaitu patih kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yaitu Senopati Nambi. Pengangkatan ini memang banyak terpengaruh oleh bujukan Darapeta. Mendengar akan pengangkatan Patih ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan. Seperti biasa dilayani oleh kedua seorang istri yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tritowati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang Adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah di kepalanya itu dibanting ke atas langit, dan karena dalam kemarahan tadi sang adipati menggunakan aji kedidayaannya, maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotot dan ujung meja dikeramah menjadi hancur. Kakang Mas Adipati, harap paduka tenang. Dewi Mertorogo menghibur suaminya. Ingatlah Kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Tirtowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas langit seperti itu pengkhianatan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya.
Aku harus pergi sekarang juga, katanya. Pengawal lepas suruh persiapkan si Megolaumat di depan. Aku akan berangkat ke Majapahit sekarang juga. Megolaumat adalah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggolawe. Seekor kuda yang amat indah dan kuat, warna bulunya abu-abu muda. Semua cegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Tak lama kemudian hanya suara derap kaki Megolaumat yang berlari congkalang yang memecah kesunyian gedung keadipatan itu mengiris perasaan dua orang istri yang mencintai dan mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Pada waktu itu Sang Prabu sedang dihadap oleh para senopati dan punggawa. Semua penghadap adalah bekas kawan-kawan seperjuangan Ronggolawe dan mereka ini terkejut sekali ketika melihat Ronggolawe datang menghadap raja tanpa dipanggil. Padahal sudah agak lama Adipati Tuban ini tidak datang menghadap Sri Baginda. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis pengkarut tanda tidak berkenan hatinya, namun karena Ronggolawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih berjuang dahulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya dan segera menyapa Ronggolawe. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menghanturkan sembahnya. Tetapi setelah semua salam tata susila ini selesai, serta merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingatkan Paduka dari kekhilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Semua muka para penghadap raja menjadi pucat mendengar ucapan ini, dan semua jantung di dalam dada berdebar tegang. Mereka semua mengenal belaka sifat dan watak Ronggolawe. Banteng Mojopahit yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos dan jujur tanpa tedeng aling-aling lagi dalam mengemukakan suara hatinya. Tidak akan mundur sepatak pun dalam membela hal yang dianggap benar. Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian, kemudian dengan suara tenang bertanya, "Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" "Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai pepatih Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah terbujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai patih Hamangkubumi sungguh merupakan kekeliruan yang besar sekali, tidak tepat dan tidak adil. Padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil." Hebat bukan main ucapan Ronggolawe ini. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghadap Sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka Patih Nabi sebentar pucat, sebentar merah, kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar. Senopati Kebo Anabrang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia mengerling ke arah Ronggolawe. Lembu Sora yang sudah tua itu menjadi pucat mukanya. Tak mengira dia bahwa keponakannya itu akan seberani itu. Senopati-senopati Gagak, Sarkoro, dan Mayang Mekar juga memandang dengan mata terbelalak. Pendeknya semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap Sang Prabu dan mendengarkan ucapan-ucapan Ronggolawe. Semua terkejut dan sebagian besar marah sekali. Tetapi mereka tidak berani mencampuri karena mereka menghormati Sang Prabu. Akan tetapi Sang Prabu Kertarajasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Ronggolawe. Pengawalnya yang dia tahu amat setia kepadanya itu lalu berkata halus, "Kakang Ronggolawe, tindakanku mengangkat Kakang Nabi sebagai patih Hamangkubumi bukanlah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masa-masa, bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan kakak senopati semua pembantuku. Bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil?" Dengan muka merah, kumisnya seperti kumis sang Gatotkaca itu bergetar, napas memburu karena desakan amarah. Ronggolawe berkata lantang, "Tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa si Nambi itu. Paduka tentu masih ingat akan segala sepak terjang dan tindak tanduknya dahulu. Dia seorang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, sama sekali tidak mewakili wibawa." Ampun.